Makanya kan kita bikin Instagram Jumat Barokah. Kita juga Indonesia. bikin program Senyum yang Anak Senyum Anak Indonesia. Sampai sekarang nih Kak? Iya, sampai sekarang. Itu Jadi program-program apa Kak? Membantu anak-anak yang kanker kah atau seperti apa? kalau yang Jumat Barokah itu aku benar-benar bikin supaya membantu orang-orang yang lagi butuh dana untuk treatment, karena banyak banget yang mereka tuh tidak bisa melanjutkan pengobatannya karena kendala biaya. Kemudian Dena kenal lah, diuji sama Allah, dikasih hadiah berupa ujian. Dari situ Dena udah kebingungan karena kan dia di Singapura, terus Balik lagi ke aku Jakarta, Singapura. Iya, terus nggak ada yang handle. Waktu itu dia baru putus juga sama Bekas yang tim manajemen yang sebelumnya. Tapi ini Kak Arisna ini juga luar biasa ya jasanya, karena di saat-saatnya Kak Dena mungkin waktu itu lagi bingung mau jual rumah, susahnya bukan main. Kak Arisna inilah sosok yang membeli rumahnya Kak Dena. Betul. Oh iya? Iya. Dia membeli juga sih. Membeli. Oh tadi yang kakak sempat bilang katanya Karena agak aku bilang dibagi-bagi tanahnya itu. ini 1.000 nih. Hah? Aku potong, aku jual. Itu kayak kue dipotong. Oke. Kakaknya dia yang beli. Potong lagi, jual lagi, dia yang beli. Jadi sekarang dia tinggal sebelah rumah aku. Tunggu, Dapat aku chemistry-nya. ada satu lagi yang dia juga bikin. Aku tuh ikut susahan banget, nggak punya duit sama sekali. Sementara aku tuh harus bayar treatment Aisyah segala macam, dan nggak punya duit dan sama sekali nggak bisa pulang kan di sini. Aku cuma punya waktu itu ada perhiasan. Dialah waktu itu yang bisa dia menawarkan perhiasanku itu ke semua orang yang dia kenal. Semua orang diteleponin, semua orang dikontakin sama dia, dikirimin fotonya, tolong dipaksa sama dia, tolong lu bantuin ini Dena gini sampai akhirnya ada yang beli. Apa sih Kak yang membuat kakak pada akhirnya nih bisa deket dan akhirnya bisa dibilang kan kayak banyak nge-backup lah, jadi teman curhat juga, ngebantuin juga. Ya semua kan balik lagi, itu semua karena Allah udah kasih kita jadi mendekat. Kemudian pasti setiap orang yang lihat case-nya Denada juga pasti punya hati nurani kan gitu loh. Siapa sih yang nggak kasihan dengan kondisi seperti itu, dia single parent, terus anaknya masih kecil gitu, dengan ujian yang sebegitu kuat. Ya pastilah kita sebagai manusia ngelihatnya ya pasti punya hati nurani aja, tersentuh lah ngeliat. Kak Arisna, ini kan di momen waktu awal-awal Aisyah sakit, butuh banyak biaya. Dan banyak banget warga plus 62 yang menyarankan untuk oke, kita buka donasi yuk Galang buat dana. Kak Denada. Tapi dengar-dengar Kak Arisna yang bilang, kita jangan buka donasi. Sebenarnya bukan hanya aku, kita semua itu keputusan ada di Dena kan. Kalau aku cuman kasih masukan, ya pasti ada banyak opsi kan. Salah satunya itu charity buat bantu anaknya Denada. Satu lagi Denada jual aset-asetnya dia. Pertimbangannya karena Denada tuh masih punya aset banyak ke society saat itu ya Mbak ya gitu. Sekarang sih asetnya udah habis gitu ya. Tapi pada akhirnya apa sih yang membuat kakak akhirnya nolak, nggak mau Ya itu cerita tapi tadi, mau berjuang? karena memang aku merasa masih banyak orang orang lain. membutuhkan Apalagi pada gitu. saat itu aku kan udah jadi bisa kenal dengan orang-orang lain, pasien-pasien anak-anak lain gitu, yang orang tuanya tuh aduh, Yang lebih membutuhkan. Lebih tuh subhanallah, aduh perjuangannya itu berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan aku, kesulitannya lebih banyak lagi gitu. Nah orang-orang inilah yang menurut aku, kalaupun memang ada orang yang mau membuat charity, Untuk mereka harusnya. ini orang-orang ini banyak yang lebih butuh. Aku bisa bantu arahkan. Makanya kan kita bikin Instagram Jumat Barokah. Kita juga Indonesia. bikin program Senyum yang Anak Senyum Anak Indonesia. Sampai sekarang nih Kak? Iya sampai sekarang. Itu Jadi program-program apa Kak? Membantu anak-anak yang kanker kah atau seperti apa? kalau yang Jumat Barokah itu aku benar-benar bikin supaya membantu orang-orang yang lagi butuh dana untuk treatment, karena banyak banget yang mereka tuh tidak bisa melanjutkan pengobatannya karena kendala biaya.
Dena tuh di kondisi yang dia sebenarnya butuh, justru dia juga nolong orang lain juga dengan membuat Masya Allah. program itu. Kebetulan juga waktu itu ada Kak Feni Rose ya. Feni Rose. Ya. Kak Feni Rose juga support Membantu. juga Support. program itu. Iya, Dan, benar. dan kita bikin mini album kan. Iya. Kebetulan di situ ada singlenya Aisyah, Aisyah. yang di sini untukmu. Hmm. Dia waktu itu pas lagi Masih botak, iya, botak lagi dia, botak itu iya. terus dia nyanyi gitu. Dia terbang waktu itu ke Singapura, Singapura, untuk take record di sana. recording. Karisna sendiri nih memandang Kak Denada Seperti apa? seperti apa? Yang pasti Dena tuh wanita yang sangat kuat. Iya. Dia di saat kesulitan, di saat dia membutuhkan orang lain, bukan manusia yang dia cari, tapi Allah yang dia cari. Masya Allah. Jadi ketika semua dia tahu gitu dia butuh, tapi yang nolong sebenarnya bukan manusia kan, tapi Allah yang nolong. Terus dia kerjaan dia setiap malam hanya sujud, sholat, doa, nangis, besok-besok atau bengkak. Aku juga nggak nanya kamu apa masalah kamu segala macam, nggak pernah nanya juga. Jadi biarkan dia bercerita sendiri dengan sendiri. Akhirnya semua pelan-pelan kebuka, Mbak aku begini, Mbak aku butuh ini, Mbak uangku sisa 200.000 gitu. Saat itu juga Pernah ada- ada di momen itu. Iya. Dan itu aku kasih tahu dia. Dia ini orang yang paling repot kalau dia udah tahu aku nggak punya duit. Dia sibuk cariin aku pekerjaan ke sana kemari, ke sana kemari, ke sana kemari. Pernah waktu itu aku punya handphone, dan handphone ini aku udah punya dari sebelum pindah ke Singapura, dan handphone itu aku saking aku nggak mau beli handphonenya karena aku nggak mau keluarin duit sebanyak itu untuk handphone. Jadi handphone itu aku pertahankan sampai rusak, sampai dia mati layarnya, terus aku pertahanin terus karena menurut aku kayak uang segitu tuh Sayang untuk beli. nggak masuk akal buat aku untuk aku beliin handphone, padahal itu tempat aku kerja. Tapi aku tetap aku tetap pertahanin handphone itu. Rusak, aku benerin lagi. Rusak lagi, aku benerin lagi. Rusak lagi, benerin lagi. Sampai suatu hari akhirnya dia benar-benar pecah. Masih belum aku Ganti. selasiin. Allah. Nggak pernah dalam hidupku aku tuh berada di titik yang serendah itu, yang sampai handphoneku hancur, aku nggak punya duit buat beli. Terus aku selasiin, jadi dari dia selalu tiap ngomong, astagfirullahaladzim Mbak, handphone kamu udah kayak begitu. Dia suka ngeledekin gitu, ayo dong kan artis, suka diledekin sama dia, beli dong baru gitu. Terus aku suka ketawa. Tiba-tiba satu hari dia beliin aku handphone. Masya Allah. Ya ini yang dia beliin buat aku gitu. Jadi buat aku dia ini bukan sekedar manajer di hidup aku. Ya. Dia ini seseorang yang sudah aku anggap penolongku. Orang yang aku lihat tulus kepadaku, ikhlas kepadaku, sayang sama Aisyah. Dan aku tahu dia melakukan itu semata-mata karena Allah. Bukan hanya kepada aku sebenarnya dia kayak begini. Sama teman-temannya yang lain pun dia seperti itu. Dia nggak segan untuk menolong, dia nggak segan untuk membantu. Apa yang dia bisa bikin. Tapi kalau dia nggak bisa, dia akan bilang, gue nggak mampu kali ini, tapi ini yang gue bisa bikin. Dan itu yang aku suka sama dia. Sama teman lain juga ya? Ini juga pecah nih. Mungkin dari kakak sendiri ada nggak sih yang belum tersampaikan nih isi hatinya kepada Kak Denada itu apa sih kalau kita boleh tahu? Unek-uneknya selama Unek-uneknya ini. apa? Gak ada. Kalau kita ngejalanin pertemanan ini, persahabatan, persaudaraan, itu ya semua lillah ya. Jadi nggak pernah ada karena dia begini, karena Oh, dia dia begitu, artis, enggak. segala macam Sama nggak ada ya? bukan. Karena lillah aja. Dan kita meyakini, untungnya aku sama dia tuh berdua emang bener-bener kuat banget untuk yakin ke Allah itu bener-bener kuat banget. Dalam kondisi apapun, kita berdua menguatkan satu sama lain. Bahkan ini adalah yang terbaik. Pasti setelah ini akan dilewatin dan semuanya akan indah. Badai pasti berlalu. Iya. Semua orang butuh Risna-Risna yang lain. Iya. Iya. Buat benerin handphone. HP. Itu kan
kebetulan karena Dena emang butuh saat itu. gitu, iya. Kamu telepon lagi urgent. Karena segala udah macam. mati-mati dan udah diservis Udah bukan mati lagi, Jess. Ini tuh udah nggak bentuk. Pecah, Ini LCD-nya udah nggak parah jelas. Sampai dia telepon pun pakai headset tuh. Oh iya. Kalau ada udah bunyi nggak nggak bisa bisa. digini-gini, saya bilang, aduh Den, ya memang itu dia butuh ya mau nggak mau. Amazing. Terpaksa juga sebenarnya. Dan itu sampai sekarang